Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kami mengucapkan jazakumullah khairan tentunya untuk Garuda Indonesia yang telah memfasilitasi kegiatan kita pada sore hari ini, dan juga kepada para peserta di event ini juga semuanya, dan juga para pengunjung di kota Casablanca. Semoga Allah berkahi kegiatan kita pada hari ini, dan insya Allah Allah terima amal kebaikan kita insya Allah. Dan insya Allah pada sore hari ini kita akan mengadakan ya sebuah talk show. Insya Allah akan berdiskusi dengan salah satu mungkin tokoh yang mungkin sudah kita kenal bersama. Beliau adalah seorang pendakwah dan juga seorang pebisnis, yaitu Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Dan mari kita sapa beliau mungkin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Hayakallah, bagaimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah, baik semuanya. Masya Allah, khair insya Allah Ustadz. Baiklah, jadi hari ini kita akan membahas tentang umroh dan haji Ustadz, insya Allah bersama teman-teman. Dan mungkin sebelum kita memulai diskusi kita pada sore hari ini, antum ingin menyapa teman-teman yang ada di sini terlebih dahulu Ustadz dengan sedikit kata mungkin, silakan Ustadz. Tafadhol. Baik, Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita sebagai seorang muslim memuji dan memuja Allah. Kita sangat yakin sebagai seorang muslim, dua susunan kata ini Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan sebagai kalimat berterima kasih kepadanya atau syukur. Dan Allah kekalkan balasan orang-orang yang bersyukur dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian berterima kasih padaku, maka aku akan tambah, dan kalau kalian kufur, siksaku sangat pedih. Termasuk salah satu nikmat yang besar yang tidak boleh kita pungkiri dan lupakan adalah bagaimana Allah memberikan kita keislaman dan keimanan. Dan Allah memerintahkan kita untuk menjaga ini sampai wafat nanti. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Nikmat selanjutnya, negara yang tercinta ini, negara yang begitu luas, kaya, majmuk, dan beragam macam bahasa, suku, kebiasaan, adat istiadat yang sangat kaya sekali. Negara kita termasuk negara yang menjadi target dunia untuk didatangi, dilihat peradabannya, dan apapun yang memang Allah telah berikan karunia dari kelebihan negara kita ini, dan harusnya kita syukuri. Sebagai seorang muslim, lebih besar lagi dorongan untuk mensyukuri, karena pemimpin-pemimpin kita semua rata-rata dari muslim. Begitu juga mayoritas penduduk negeri kita orang muslim. Dan ini sebuah nikmat yang harus kita pertahankan. Selalu kita doakan agar persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah juga berikan hidayah para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Dan menjadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah kita, agar kita bisa menjaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kita. Allahumma amin. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan terlalu banyak, dari makanan yang tidak pernah berhenti, minuman, pakaian, dan segala macam hal, sehingga roda kehidupan kita ini bisa berjalan, dan Allah membolehkan kita menikmati selama halal, serta juga kita syukuri dengan alhamdulillah. Selanjutnya kita lanjutkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati, diidolakan, dijadikan sebagai suri tauladan, penutup risalah langit. Tidak ada Nabi dan Rasul lagi setelahnya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat. Pertama-tama saya pribadi memberikan dukungan kepada Garuda Indonesia selaku maskapai resmi pemerintah kita. Semoga selalu jaya dan juga terus memberikan pelayanan yang terbaik, baik buat masyarakat Indonesia ataupun masyarakat dunia. Dan semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan peluang-peluang agar bisa berkembang dan terus bisa menjadi maskot dan contoh bagi maskapai-maskapai dunia yang lainnya. Allahumma amin. Dan kemarin pada saat kami diundang untuk berbagi di sini, saya merespon karena saya tahu ini adalah program yang sangat baik untuk mendukung program program pemerintah kita dalam memudahkan perjalanan jemaah haji dan jemaah umrah
apalagi Pak Prabowo hafizahullah sangat serius menangani tentang masalah haji dan umroh ini dan sudah seharusnya kita mendukung semua itu. Maka saya pribadi memberikan dukungan dan saya doakan semoga lancar. Begitu juga dengan teman-teman travel yang sudah bergabung di sini, cukup banyak saya lihat nama-namanya. Hamid pun ikut partisipasi, semoga semuanya diikhlaskan niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan menggurui, tapi hanya berbagi saja. Kalau kita buka travel, haji dan umroh niatnya hanya mencari margin, maka pastikan teman-teman sekalian travel kita tidak akan bertahan lama. Dan kita akan kesulitan sekali untuk mengumpulkan jemaah. Walaupun kita sudah masuk dengan harga jor-joran, tetap saja jemaah kita masih sedikit dan terbatas. Bahkan mungkin kadang-kadang ada tiket yang tidak terjual, ada kamar hotel yang tidak terpakai, atau jemaah yang sudah pernah berangkat sekali dan tidak tertarik untuk ikut program selanjutnya. Semua itu mungkin dengan sedikit menggeser niat kita, insya Allah akan berubah semuanya. Teman-teman travel, pemilik travel dari owner, staff-staffnya, saya pun sering menekankan di manajemen Uhud Tour perkataan ini. Kita niatkan yang paling pertama, bisnis umroh dan haji ini itu untuk memudahkan seluruh muslimin yang akan berangkat haji dan umroh menjadi tamu Allah agar mereka bisa ibadah di sana. Niatnya untuk itu. Bisa dibayangkan untuk semua staff-staff teman-teman yang bekerja di travel. Kalau Anda niatnya ini, maka berapa banyak jemaah yang berangkat melalui Anda mendaftar, baik Anda marketingnya, Anda CS-nya, atau misalnya owner juga yang memudahkan agar dibuatkan paket-paket yang mudah, yang penuh dengan servis yang baik buat jemaah, maka setiap sujud mereka, setiap tilawah mereka Al-Quran, setiap doa mereka, setiap tawaf dan sa'i mereka, tahallul mereka, kalau haji ditambah dengan jumrah, mabit di Mina, di Muzdalifah, wukuf di Arafah, semuanya kita panen pahalanya. Ini lebih mahal dan lebih tinggi nilainya dibandingkan hanya sekedar margin travel 5, 10, 20% misalnya. Dan juga lebih tinggi daripada hanya sekedar mengejar gaji bulanan kita. Karena mungkin kita tidak mungkin bisa mengejar semua pahala kebaikan. Karena memang pahala ini sangat banyak dan beragam. Tapi kita bisa meraih pahala itu dengan memudahkan orang lain. Kalau ingin dapat pahala banyak dalam ibadah Bapak Ibu sekalian, saya menyarankan jemaah biasa di pengajian melakukan 3 hal. Yang pertama, kita fokus kepada ibadah yang kita kerjakan pribadi. Misalnya kita sholat, kita coba kerjakan sholat semaksimal mungkin. Memenuhi semua rukun-rukun, syarat-syaratnya, dan juga kehusyuannya. Dengan target mengejar pahala maksimal dari takbiratul ihram sampai salam. Itu yang pertama, supaya pahalanya maksimal. Yang kedua, kita bisa melibat gandakan pahala sholat ibadah yang sedang kita kerjakan, itu hanya dengan memarketingkan sholat itu. Maksudnya, daripada Bapak Ibu sholat sendirian, lebih baik setengah jam sebelum waktu sholat, coba share di grup kita, sebentar lagi sholat asar misalnya, setengah jam lagi sholat duhur, sholat asar, ayo kita siap-siap sholat yuk, misal. Atau kita mengirimkan potongan cuplikan ceramah tentang motivasi sholat. Anggap di grup keluarga aja. Kalau mungkin teman-teman di kantor ada grup kantor, grup teman-teman kerja. Mungkin ada partner bisnis. Atau grup apalah yang Anda buat. Mungkin grup dulu teman-teman sekolah. Ya, reunian misalnya. Anda share di situ. Anggap dari 100 orang di grup, ada 10 orang aja yang pada saat baca dia tertarik sholat. Maka kita sholat asar, misal kita mendapatkan 10 pahala sholat karena kita sholat. Ini angka 10 hanya contoh tanda kutip. Misalnya kita sholat asar dapat 10 pahala. Tapi karena kita mengajak orang lain, kita marketingkan sholat itu, sehingga 10 orang ikut sholat, mereka masing-masing dapat 10 pahala. Sekali lagi angka 10 tanda kutip ini adalah cuma contoh. 10 pahala masing-masing jemaah, kalau kali 10 orang berarti 100 pahala. Artinya kita dengan ibadah yang sama, energi yang sama kita keluarkan, waktu yang sama, ibadah yang sama, kita dapat pahala 110 pahala. Hanya karena kita marketingkan ibadah itu. Yang ketiga, kemas ibadah itu dengan baik. Pengemasan ini itu bisa mendatangkan ekstra pahala. Contoh,
Kalau kita bangun sholat malam Bapak Ibu sekalian, saya misalnya bangun tengah malam, jam 3, setengah 4, sebelum subuh sejam, setengah jam. Lalu tiba-tiba terlintas di benak saya mau sholat aja deh. Lalu kemudian misal, mohon maaf saya mungkin di rumah pakai baju tidur, misalnya piyama atau seragam tidur mungkin biasa kita pakai. Mungkin sebagian laki-laki pakai training dengan baju kaos, misalnya. Lalu uduk sholat. Dia sholat ada sejadah pakai, nggak ada sejadah juga dia sholat aja karena suci misalnya lantainya. Dia baca surah ayat yang terlintas di benaknya. Dapat pahala. Sesuai dengan kadar pengorbanan dia. Begitu juga dengan ibu-ibu akhwat kita misalnya. Dia terbangun tengah malam, dia langsung mau sholat malam aja. Udah deh, daripada saya tidur nanggung setengah jam lagi subuh. Udah saya langsung sholat misalnya. Sholat dengan mukennah yang mungkin sudah seminggu belum dicuci. Sejadahnya ada pakai, nggak dipakai. Surah yang terlintas saja di benaknya. Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq itu aja dibaca misalnya. Itu dapat pahala. Tetapi sebenarnya kita bisa dapat ekstra pahala di ibadah yang sama. Di waktu yang sama. Pengorbanan waktu yang sama. Dengan kemasan. Gimana kemasannya? Pertama mulai dengan niat dulu. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Dalam hadis yang lain juga mirip dengan ini tapi maknanya lebih luas. Man hamma bihasanatin walam ya'malha. Siapa yang niat ingin mengerjakan satu jenis ibadah. Jadi misalnya sebelum tidur tadi, Bapak Ibu daripada tidur aja gitu, niatkan mau sholat malam. Dia niatkan mau sholat malam. Maka kutiba lahu hasanatun kamila. Dicatatkan baginya satu pahala lengkap ibadah yang dia niatkan. Walaupun kita belum kerjakan. Baru niat mau sholat malam, maka dapat pahala satu sholat malam. Kalau tadi beda dengan orang yang tidak mengemas seperti ini. Dia bangun, dia sholat aja karena kebetulan nggak bisa tidur lagi atau tanggung waktunya. Itu kemasan yang pertama. Kemasan yang kedua, kita udah siapin baju koko kita sudah siapin kopiah kita udah siapin mukena kita yang bersih. Khusus untuk sholat malam. Kita sudah bubuhi sejarah kita dengan minyak wangi misalnya. Mungkin kita ingin kemas lebih jauh. Bangun tidur Bapak Ibu mandi dulu. Niatkan ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya lebih fresh. Artinya ini lebih pantas kita lakukan daripada kita melakukan kemasan seperti ini kalau kita mau ketemu presiden atau raja. Karena Allah lebih pantas untuk dimuliakan. Itu kemasan yang kedua. Kemasan yang ketiga, kita bisa memilih surah-surah yang sudah kita atur dari sebelum kita bangun tidur malam. Nanti malam saya mau baca satu juz misalnya. Dari ayat ini ke ayat ini. Dan perlu Bapak Ibu tahu, di dalam fatwa para ulama, kita dibolehkan kalau sholat sunnah pegang mushaf ya. Pegang Quran. Pernah lihat di masjid-masjid kalau lagi sholat tarawih, ada Quran besar. Biasa imamnya baca, sambil sholat bisa sambil baca. Tapi umumnya itu di sholat sunnah ya. Artinya, bisa saja kalau kita sholat sendiri, daripada kita terulang-ulang bacanya inna ata'ina wal asr terus. Lebih baik kita khatam Al-Quran di sholat malam kita. Niatkan nanti malam saya akan baca dari awal ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, sampai 100 ayat misalnya. Maka kita mulai pegang handphone, aplikasi Al-Quran, baca. Pada saat kita ruku, ditutup handphonenya atau sujud kita letakkan depan kita, berdiri rakaat kedua kita pegang lagi. Maka dengan ini, kemasan ini, di ibadah yang sama kita dapat banyak pahala. Nah, contoh ini saya ingin tarik kepada haji dan umroh. Jadi sebenarnya dalam haji dan umroh ini, bagi teman-teman yang Allah mudahkan bisa punya travel, atau bisa bekerja di travel, itu pahalanya luar biasa. Tapi niatnya untuk itu. Niatnya untuk memudahkan jemaah haji dan jemaah umroh, ibadah di sana. Maka kita bisa ikut partisipasi, agar bisa mendapatkan pahala mereka. Dengan niat kita, tadi niat. Kemudian kita bisa dapat dengan kita mengajak orang lain. Jadi pada saat kita tawarkan paket kita, teman-teman di sini mungkin marketing CS, jangan cuma sekedar ini brosur, satu jamaah saya akan dapat bonus sekian dari travel. Enggak, gimana saya jadikan jemaah haji, jemaah umrah yang mendaftar ini, ajang pahala saya. Saya mau sujud dia, doa dia, zikir dia, tawaf dan sa'i dia, itu saya juga ikut panen pahala. Hanya dengan memudahkan dia mendaftar. Sehingga kita targetnya akhirat, dunianya pasti akan ikut. Karena ulama mengatakan orang yang mengejar akhirat,
dunianya ikut. Tapi orang kalau kejar dunia saja, akhiratnya bisa luput. Kalau hanya sekedar bonus satu orang jemaah didapatkan, berapa itu? Tapi kalau kita teraih pahala semua orang yang haji dan umrah, dari setahun 2 tahun kita bekerja di travel, atau setahun 2 tahun kita diamanahkan travel, itu luar biasa pahalanya. Sangat besar. Begitu juga dengan tadi mengemasnya. Saya berharap semua teman-teman travel, jangan pernah puas dengan pelayanannya. Tingkatkan terus kualitas pelayanan kita. Tingkatkan terus kualitas perlengkapan jemaah. Kalau bisa kita berikan ihram yang terbaik, kenapa tidak? Kenapa kalau kita bisa memberikan baju seragam yang terbaik dari kainnya, kita berharap supaya bisa dipakai pulang ya. Seperti gamis yang dipakai oleh Ahdian ini, saya desainkan untuk Uhud Tour. Saya sengaja buat gamis Bapak Ibu sekalian karena saya berharap pada saat mereka tiba di Saudi, mereka bisa pakai juga sholat di Masjid Haram, Masjid Nabawi. Pulang Indonesia dipakai lagi sholat. Umumnya, tanpa mengurangi penghormatan terhadap batik misalnya. Kalau batik, dipakai batik travel biasa supaya dikenal, warnanya sedikit agak ngejreng gitu kan. Dan mungkin kualitasnya dikurangi supaya bisa hemat biaya. Akhirnya jemaah cuma pakai sekali. Sayang sekali. Nah toh kita bisa raih pahala di situ. Kopernya bukan hanya sekedar koper sekali pakai, udah yang penting jemaah berangkat. Teman-teman di Uhud Tour sudah tahu saya sangat cerewet kadang-kadang dengan masalah ini. Perlengkapan jemaah harus yang terbaik, berikan jemaah yang pelayanan terbaik. Ihramnya kalau perlu dipakai sekian kali tetap bisa dipakai terus. Busana muslimahnya berapa banyak jemaah kami pulang datang kembali ke travel hanya mau beli baju seragam kami karena mereka merasa cocok misalnya. Itu sesuatu yang bagus, kemasan itu dalam ibadah. Kalau baju yang kita berikan sebagai perlengkapan disukai dan dia pakai terus ibadah, kan kita panen pahala juga. Dan seterusnya lah ya. Apa kita bisa upgrade dari hotelnya, busnya, semua itu sumber-sumber pahala Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi saya sampaikan ini bukan karena saya ingin menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi ingin berbagi. Karena memang saya melihat pribadi saya pun terjun di travel yang sudah berjalan kurang lebih 8 menjelang 9 tahun ini alhamdulillah. Itu karena tujuan utamanya itu. Dan saya melihat hanya sedikit menggeser niat dari targetnya cuma dunia kepada akhirat, maka keberkahan luar biasa Allah berikan. Jemaah tidak pernah berhenti, membeludak sekian banyak orang yang mendaftar, yang sudah pernah pergi tetap mau kembali lagi untuk mendaftar karena pelayanan yang terbaik kita berikan. Karena ketulusan mengejar akhirat ini mendatangkan respon yang baik. Sesuatu yang dikerjakan karena hati itu akan juga mengait hati orang lain. Allahu alam. Ini pembukaan sedikit yang saya berikan. Silakan. Oke, Masya Allah. Ini ilmu baru banget Ustaz. Ternyata hanya dengan men-setting niat saja itu sudah bisa membuat pahala kita itu berlipat ganda ya Ustaz. Masya Allah. Oke, mungkin selanjutnya kita berbicara tentang haji dan umroh ini sendiri Ustaz. Sebelumnya Ana ingin berdiskusi sedikit Ustaz. Jadi Ana itu sering sekali melihat ada banyak sekali cuplikan-cuplikan mungkin di sosial media tentang mungkin orang di mana bertalbiyah Ustaz, bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, yang mana artinya aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Dan juga ini sebenarnya pada saat melihat cuplikan ini terkadang timbul suatu rasa haru atau rasa apapun di dalam diri, dan mungkin Ana yakin juga teman-teman di sini setiap melihat cuplikan seperti itu juga timbul rasa seperti itu Ustaz. Dan mungkin yang ingin Ana tanyakan di sini sebenarnya apa sih makna dan hikmah dari perjalanan umroh dan juga haji ini sendiri Ustaz, serta kenapa ini bisa dikatakan merupakan sebuah panggilan dari Allah. Silakan Ustaz. Kita mulai dari yang akhir dulu Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa bisa jemaah haji, jemaah umroh dikatakan tamu atau delegasi Allah? Sering kita dengar dari teman-teman travel kan, para tamu-tamu Allah gitu ya. Itu sebabnya karena ada hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, sesungguhnya al-hujjaj wal-ummar, dalam riwayat lain wal-ghazi. Ya. Wafdullah da'ahum fa'ajabu, wa da'ahum fastajabu lahum. Atau kama qala Nabi SAW. Yang artinya para jemaah haji, para jemaah umrah, para orang-orang yang pergi berperang di jalan Allah adalah delegasi Allah, tamu-tamu Allah. Allah undang mereka, maka mereka menjawabnya. Dan karena itu pada saat mereka mohon kepada Allah, Allah pun mengabulkan doa-doa mereka. Ini biasa kalau di manasik kami sampaikan hadits ini tentang keutamaan
orang-orang yang pergi haji ataupun umrah. Karena mereka dianggap tamu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena menjawab panggilan Allah, otomatis mereka kalau berdoa diijabah. Semua jemaah haji, jemaah umrah itu dari pertama mereka niat mendaftar di travel sampai mereka pulang, itu doanya mustajab. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sedikit saya ingin sentuh di sini Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang bertanya begini, kira-kira kita memahami kalau kita sedang diundang oleh Allah itu dari mana? Kan dikatakan delegasi, tamu Allah. Bagaimana caranya supaya saya dijadikan sebagai tamu Allah? Bagaimana saya memahami ini adalah undangan dari Allah? Saya ingin tarik dulu supaya jelas, supaya mudah difahami nanti, ke sholat dulu. Bapak Ibu tahu kalau sholat itu Anda kerjakan karena panggilan dari Allah, dari mana? Dari azan. Kan gitu. Muadzin kan mengatakan hayya 'alas shalah, artinya ayo mengerjakan salat. Hayya 'alal falah, ayo kita menuju kepada kemenangan. Karena ada panggilan azan ini, kita tahu Allah sedang memanggil kita. Sebenarnya bukan muadzin yang panggil kita, karena muadzin itu mau orang Melayu, mau orang Arab, mau orang bule, mau orang hitam di Afrika sana, kata-katanya sama. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi yang memanggil kita sebenarnya adalah Allah di situ. Orang yang faham ini, dia tidak akan mau menyanyiakan azan yang dikumandangkan. Karena dia tahu bukan muadzin yang panggil, tapi Allah yang panggil. Sehingga dia segera menjawab panggilan Allah itu. Nah di haji dan umroh ini, panggilan-panggilan Allah itu melalui travel-travel. Travel-travel ini sebenarnya menjadi corong. Mereka yang membuatkan paket, mereka yang menyebarkan brosur. Jadi para jemaah haji dan umroh atau kaum muslimin yang belum mendaftar pun, kalau sampai kepada Anda informasi flyer travel, paket-paketnya, di grup-grup kah, Anda kebetulan lihat di media kah, ada keluarga Anda yang baru pulang, menggunakan satu jasa travel, kemudian dia pulang, dan akhirnya dia cerita, semua ini adalah tanda-tanda panggilan Allah. Makanya ada banyak jemaah yang daftar kepada kami lalu mengatakan, saya mendaftar kemarin karena saya tersentuh melihat gambar Ka'bah di flyer. Saya tersentuh melihat cuplikan Ustadz lagi di Arafah, lagi di Mina. Ustadz lagi berdoa sama jemaah. Saya melihat tawaf. Itu menyentuh. Sebenarnya itu sudah panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi tamunya. Beruntung orang yang peka menangkap ini, gitu kan? Jadi untuk menjadi tamu Allah, bagaimana kita pekah menjawab itu? Itu dulu. Kalau apa hikmah disyariatkannya haji dan umroh, teman-teman sekalian? Ini rangkaiannya panjang, susunannya cukup panjang, dan rangkaian ceritanya juga panjang. Tapi saya ringkas-ringkaskan, ini semua diambil dari rangkaian pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam awal disyariatkan haji kan di situ ya. Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa istrinya Hajar ke Mekah. Waktu itu Mekah masih lembah padang pasir. Nggak ada sama sekali kehidupan. Dalam Al-Quran digambarkan Mekah itu, lembah yang ada Ka'bah sekarang, itu diistilahkan dengan wadin gairi dhi dhara' dalam Al-Quran. Maksudnya lembah tanpa ada pepohonan, kering, kelontong, nggak ada sama sekali apa-apa di sana. Padang pasir, panas. Allah SWT perintahkan Nabi Ibrahim AS membawa istrinya Hajar ke sana bersama anaknya Ismail. Sampai di sana di dekat pondasi Ka'bah. Karena Ka'bah ini awalnya dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam bersama anaknya yang soleh bernama Syith. Jadi adik daripada Qabil dan Habil, ada satu orang soleh namanya Syith. Shin ya tha ya. Ini anak soleh, dia sama ayahnya Nabi Adam bangun Ka'bah. Tapi pada saat terjadi banjir besarnya Nabi Nuh, bangunan Ka'bah rubuh, tinggal pondasinya. Di masa Nabi Ibrahim disuruh bangun kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awal mulanya itu tadi, diantar dulu istrinya Hajar ke sana bersama Ismail anaknya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim setelah menurunkan istrinya di lembah itu, tiba-tiba mau pulang ke negeri Syam. Karena waktu itu Nabi Ibrahim tinggal di negeri Syam di Palestina. Maka Hajar bingung sambil mengikuti suaminya dan berkata, wahai Ibrahim, apakah engkau tinggalkan kami di lembah? Enggak ada manusia, enggak ada hewan, enggak ada pohon. Lembah gersang, enggak ada apa-apa. Bahkan
makna daripada firman Allah SWT, biwadin ghairi dzira', di lembah yang tidak ada tanamannya, tanaman kering aja nggak ada. Memang kering, kelontong, nggak ada apa-apa gitu. Lalu Nabi Ibrahim AS diam saja. Hajar lalu ikut lagi dari belakang unta Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah naik unta menuju ke negeri Syam. Tanya lagi, wahai Ibrahim, kau tinggalkan aku dan anakku ini di lembah. Kau tinggalkan kami, tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Nabi Ibrahim tetap jalan. 3 kali diulangi masih sama. Tiba-tiba dalam hati Hajar diilhamkan oleh Allah SWT untuk bertanya ini. Dia mengatakan, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang perintahkan anda untuk melakukan ini padaku dan anakku ini? Pada kami, mensuruh membawa saya dan anakku tinggal di padang pasir ini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan iya. Maka Hajar pun mengucapkan kata-kata yang perlu diukir dengan ukiran emas. Menunjukkan kekuatan imannya. Dia mengatakan, idzan layyudayyi'ana. Kalau begitu Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan kami. Dalam bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, untuk menyebutkan atau mengatakan kata tidak, itu ada 3. Ada la, pernah lihat dalam huruf hijaiyah ya? Huruf lam, biasa kita bilang lam ya. Itu dibaca kalau pakai fathah la, artinya tidak. Ada dalam bahasa Arab juga huruf lam tambah mim, dibaca lam, artinya tidak pernah. Ada yang ketiga, ini lebih dahsyat. Lam sama nun, bacanya lan. Ini artinya tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Contoh dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani tidak akan ridho sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Digunakan kata-kata lan. Ya. Kemudian di sini juga Hajar mengatakan idzan layyudayyi'ana. Kalau begitu Allah tidak akan sia-siakan kami. Seakan-akan Hajar bilang, silakan kalau anda mau pergi wahai Ibrahim, saya akan di sini sama anak saya. Setelah hilang bayangan Nabi Ibrahim, mulailah Hajar merasa ketakutan pada saat itu Bapak Ibu sekalian. Normal manusiawi, di lembah nggak ada orang, nggak ada manusia, nggak ada hewan, cuaca panas. Kalau kita bayangkan kita di posisi ibunda Hajar, kita pasti juga bingung. Maka yang paling pertama membuat dia bingung adalah takut kehabisan air. Maka dia pun mencari bukit tertinggi, bukit terdekat, bukan tertinggi ya, terdekat dengan dia. Dia melihat ada Sofa dan ada Marwah. Dia naik ke Sofa untuk melihat ke arah Marwah, ada air gak? Nah biasanya di lokasi-lokasi yang panas cuacanya, itu ada pantulan pantulan air dari lokasi lain. Fata Morgana ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang pernah ke Mekah, apalagi kalau habis musim haji, musim panas, kita kalau jalan di aspal, itu kadang-kadang 100 meter dari depan mata kita kayak ada genangan air. Padahal sebenarnya tidak ada air, itu pantulan dari tempat lain. Kuasa Allah SWT, memang begitu kalau di tempat yang panas. Hajar melihat dari Sofa, di Gunung Marwah itu ada air. Maka dia turun dari Sofa, berlari sampai ke Marwah. Begitu sampai di Marwah, nggak ada air rupanya. Dia cari, lihat lagi kembali matanya arahkan ke Sofa. Di Sofa ternyata dia lihat ada genangan air. Dia turun lagi ke sana, ternyata nggak ada. Diulangi sampai 7 kali. Dan ini nanti yang disyariatkan dalam haji dan umrah, adanya sa'i. Kan itu. Di situ awalnya. Setelah 7 kali dia bolak-balik. Dan juga ada poin penting sini, saya ingin disentuhkan secara keimanan ya. Kita bisa bayangkan karena ketulusan Hajar mau menerima perintah Allah kepada nabinya Ibrahim alaihissalam sebagai suaminya untuk membawa dia dan anaknya tinggal di lembah itu. Dia terima itu sebagai ujian dan dia sebagai perintah. Dan yang kedua, dia sabar dengan menghadapi keadaan ini. Dia tidak tahu akan ada air atau tidak, ada makanan atau tidak, akan ada ke orang yang bisa membantu dia kalau ada masalah, dia sakit atau apa atau tidak. Dia belum tahu, tapi dia terima saja, dia yakin Allah akan tolong dia. Karena niatnya seperti ini, kata para ulama, semua orang yang sa'i setelah disyariatkannya haji dan umrah, Hajar panen pahalanya. Karena sa'i itu dia penyebabnya. Dan sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, tempat sa'i tidak pernah kosong 24 jam. Ini luar biasa. Berarti orang kalau kerjakan perintah Allah tulus, itu Allah bisa berkahi seperti itu. Kemudian Hajar pun kembali ke anaknya Ismail dan ditidurkan, diletakkan di dekat Ka'bah. Sekarang kan dikenal dengan Hijr Ismail ya. Kamarnya Nabi Ismail. Maka dia menemukan di bawah kaki Ismail alaihissalam itu ada genangan air, mata air, muncrat.
Maka dia gembira sekali. Saking gembiranya Hajar, Bapak Ibu sekalian, dia coba membuat bendungan kecil dengan tanah yang ada di sekitar situ. Dibuat bendungan di mata air, karena dia takut mata air itu hilang. Dia bendung, ya, sambil dia mengatakan dalam bahasa asli negeri dia. Hajar kan dari Mesir. Mesir waktu itu bukan turunan Arab, orang Kipti. Dia menggunakan bahasa dia sambil mengatakan Zam-Zam. Zam-Zam ini bukan bahasa Arab ya. Bahasa asli orang Mesir sebelum menjadi negara Arab dulu. Karena menjadi negara Arab Mesir itu karena terjadi interaksi pernikahan antara orang-orang Arab dari Madinah yang keluar berjihad membebaskan Mesir, menikah sama masyarakat asli, berubahlah akhirnya menjadi bahasa negara mereka, negara bahasa Arab. Mereka juga mayoritasnya sekarang orang-orang Arab. Seperti itulah ya. Gambarannya seperti itu. Maka dia pun mengatakan Zam-Zam. Dan karena ucapan kata ini saja, cukup Allah muliakan, air yang mulia itu dinamakan Zam-Zam. Dari lisannya Hajar. Dari lisannya Hajar. Dan kata Nabi Muhammad SAW, semoga Allah merahmati ibunya Ismail, Hajar. Kalau dia tidak membendung Zam-Zam, dia nggak buat bendungan itu, Zam-Zam akan menjadi lautan yang besar. Allah kasih keberkahan. Nah, air Zam-Zam sendiri, riwayat yang sahih menyebutkan, itu keluar airnya dari sayapnya Jibril alaihissalam. Jibril datang, mengepakin sayapnya, lalu keluarlah sumber mata air Zam-Zam. Maka ini juga menjadi syariat diminumnya air Zam-Zam dari keluarga yang mulia ini. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam pun dalam perjalanan menuju ke negeri Syam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah datangkan manusia yang tinggal bersama Hajar dan Ismail. Kita bisa bayangkan ya, nanti dari doa Nabi Ibrahim ini luar biasa. Dalam satu hari saja ditemukan air Zam-Zam, kemudian datang komunitas masyarakat yang menjadi penduduk Mekah. Dari mana mereka? Ada satu suku dari Yaman, namanya suku Jurhum. Suku Jurhum. Waktu itu Yaman masih bernama Saba. Kalau pernah Bapak Ibu lihat dalam Al-Quran surah nomor 34, namanya surah Saba. Itu namanya negeri Yaman, ya. Negeri yang dulu ada Balqis, Ratu Balqis, yang di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, itu negeri Saba, ya. Nah, tapi bukan diceritanya Balqis di sini, tapi waktu itu di masanya Nabi Ibrahim alaihissalam, jauh sebelum cerita Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman cucu kesekiannya Nabi Ibrahim, ya. Di situ ada bendungan yang besar dikenal dengan Saddul Ma'rib di Yaman. Nah, di Yaman ini dulu karena mereka beriman sama Allah, di masa itu Allah berikan mereka ilmu bisa buat bendungan, sehingga timur dan barat Yaman itu penuh dengan sayur-sayuran, buah-buahan. Mereka punya banyak sekali kemakmuran. Tapi generasi setelahnya ada yang banyak yang kufur kepada Allah. Allah hancurkan bendungan mereka, lalu berubah semua kebun-kebun buah dan sayur mereka itu menjadi pohon cemara dan juga pohon bidara yang tidak berbuah, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran. Nah, di situ pertama kali suku Arab keluar dari Yaman. Dulunya semua suku Arab cuma ada di Yaman saja. Keluarlah suku pertama namanya Jurhum. Kalau telapak tangan saya ini Bapak Ibu sekalian diibaratkan dengan Jazirah Arab, ya, Jazirah Arab, ya. Di bawah itu di daerah selatannya Yaman, di daerah utaranya bagian atasnya Jazirah Arab itu negeri Syam, Palestina, Jordania, Lebanon dan Syria, ya. Nah, waktu suku Jurhum keluar dari Yaman, mereka niatnya dari selatan mau ke utara, karena negeri Syam itu subur. Di negeri mereka sudah nggak bisa lagi mereka hidup karena bendungan mereka hancur. Pohon-pohon yang tumbuh semua sudah bukan lagi pohon-pohon yang mereka bisa ambil manfaatnya karena Allah hukum mereka. Keluarlah suku Jurhum ini. Subhanallah, perjalanan dari selatan Jazirah Arab ke utaranya, dari Yaman ke negeri Syam, mereka harus melewatin lembah yang ada di sekitar dekat Ka'bah. Waktu mereka lewat, mereka lihat di lembah yang nantinya ada Ka'bah itu, ada burung yang buat lingkaran. Nah, biasanya di padang pasir ini, orang-orang hidup di sana, orang Badui tahu itu. Kalau ada burung buat lingkaran di atas, di langit gitu ya, itu berarti di bawah ada air. Maka mereka
bilang, kita selama ini nggak pernah tahu kalau di sini ada air. Tapi burung-burung ini menandakan ada air. Lalu mereka utus 2 orang datang dan mereka temukan ada Hajar dan Ismail dan ada sumber air Zam-Zam tadi. Maka mereka diskusi, daripada kita jauh-jauh ke negeri Syam mencari sumber kehidupan air, kita tinggal aja di sini. Kita izin sama ibu ini. Lalu mereka pun izin sama Hajar tinggal di situ dan mereka janji akan memberikan hasil peternakan mereka, hasil perkebunan mereka berbagi dengan Hajar. Hajar pun setuju, maka dalam 1 hari terbentuklah komunitas masyarakat Mekah. Mulai dibangun rumah, mulai banyak gembalaan hewan ternak, mereka mulai bercocok tanam, bawa bibit-bibit tanaman mereka, kayak biji-biji buah kurma ditanam, ya, kemudian biji zaitun yang mereka punya ditanam. Jadi tumbuh, mulailah jadi komunitas penduduk Mekah. Nah kemudian besarlah Nabi Ismail AS di Mekah, cerita yang cukup panjang, tentunya saya tidak bisa ceritakan semua. Karena saya yakin pertanyaan masih banyak yang masuk tadi. Yang jelas lanjutan dari masalah haji ini, Nabi Ibrahim AS diizinkan datang ke Mekah setelah Ismail besar. Dan pertemuan pertama dengan Ismail AS setelah sekian tahun tidak ketemu. Karena Ismail diantar ke Mekah masih bayi dan ketemu sama Nabi Ibrahim setelah menikah. Jadi jauh sekali jaraknya pertemuan. Nabi Ibrahim sangat rindu dengan anaknya. Begitu ketemu Bapak Ibu sekalian, baru saja melepaskan rindu, di malam harinya Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi menyembeli anaknya Ismail. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fandur madza tara. Wahai anakku, aku mimpi, kata Ibrahim alaihissalam, melihat aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Maka Ismail waktu itu, karena sudah masuk iman dalam hatinya, dia tahu dia adalah anak Nabi, maka dia pun mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang telah engkau diperintahkan, engkau akan temukan aku termasuk orang yang sabar. Maka keduanya pun pergi menuju ke lokasi yang dilihat dalam mimpi untuk disembeli. Itu berada di dekat Jamarat, ya, dekat lontaran setan, ya, dekat Jamarat. Dan bagi teman-teman travel tidak asing tentunya, biasanya bus-bus yang kita sewa di sana, kalau city tour Mekah, itu mereka akan mampir di dekat sebelum masuk terowongan, dekat Jamarat, ada satu gapura kecil dibuat oleh pemerintah Saudi untuk menunjukkan disitulah titik dulu yang Nabi Ismail hampir disembeli oleh Ibrahim. Biasanya kalau kami lagi bimbing city tour, kami biasa berhentikan busnya, kami tunjukkan di situ loh Bapak Ibu titiknya. Nah contohnya, nah disitulah mereka begitu tiba di sana, ternyata syaitan menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam 3 kali. Dibisikkan, apakah kau akan sembeli anakmu? Kau tidak kesiankah? Padahal sebenarnya Nabi Ibrahim sudah berazam mau mengerjakan. Dan perlu juga Bapak Ibu garis bawahi, ya, mimpi nabi-nabi beda dengan mimpi kita. Kalau nabi-nabi yang mimpi itu wahyu. Kalau nabi-nabi mimpi itu wahyu. Kalau kita mimpi masih terbagi 2. Bisa ru'ya sadiqah, bisa mimpi yang benar. Seperti misalnya kita mimpi, lihat kita sedang tawaf, kita sedang sa'i, kita sedang bersedekah, kita sedang ketemu sama orang tua kita misalnya yang sudah meninggal dan mereka tersenyum atau mereka ceria, itu berarti baik, ya. Berarti baik. Atau orang mimpi masuk surga. Ada yang kedua, hilm dari syaitan. Orang mimpi misalnya jatuh dari lembah, kepalanya putus, mimpi-mimpi yang menakutkan atau mimpi berzina dan seterusnya, ini adalah dari syaitan. Itu kalau manusia biasa. Kalau nabi, semua mimpi mereka wahyu. Maka Nabi Ibrahim AS sangat yakin mimpi ini adalah wahyu untuk menyembeli anaknya Ismail. Waktu syaitan iblis datang menggoda, Ibrahim AS melempar iblis sama 7 butir batu. Dilempar, itulah yang nanti menjadi tempat jumrah yang pertama, jumrah sugro namanya, ya. Kemudian syaitannya pergi. Nabi Ibrahim terus jalan ke titik yang dilihat dalam mimpi untuk sembeli anaknya Ismail. Datang lagi iblis. Dilempar lagi dengan 7 butir batu. Iblisnya pergi lagi. Itu nanti menjadi jumrah wusta. Kemudian iblisnya pergi. Ibrahim jalan lagi sampai tiba di Aqabah. Jumrah Aqabah. Aqabah itu seperti gundukan bukit kecil, ya. Namanya Aqabah. Di situ waktu itu tuh ada di situ. Maka iblis datang lagi, dilempar lagi 7 butir batu sama Ibrahim alaihissalam. Jadilah nanti dia tempat jumrah Aqabah atau jumrah kubra, ya. Setelah lemparan yang ketiga kali ini, dengan 7 butir batu yang ketiga, iblis sudah tidak kembali lagi dan akhirnya Ibrahim alaihissalam menidurkan anaknya Ismail
Dan Allah menggambarkan dalam Al-Quran pada saat keduanya sudah tulus memang mau menjalankan perintah Allah, Ismail sudah menyerahkan lehernya, Ibrahim sudah mengangkat pedangnya. Nah pada saat itu Allah mendatangkan Jibril menahan pedang Ibrahim, lalu mengatakan kepada Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kau telah membenarkan mimpimu, ya sungguhnya ini adalah bala atau ujian yang besar. Dan Allah mengatakan wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami gantikan anaknya dengan sembelihan yang besar, maksudnya domba yang besar. Dari sini keluar syariat menyembeli di Idul Adha. Ini paket dari satu keluarga ini semua nih. Paket itu ya. Sa'inya tadi, air zam-zamnya, kemudian juga jumrohnya, kemudian juga sekarang ini adalah masalah sembelihan. Setelah itu Allah SWT perintahkan Nabi Ibrahim AS untuk membangun Ka'bah bersama bersama anaknya Ismail. Dibangunlah Ka'bah itu dengan sangat sederhana di waktu itu ya. Setiap kali Nabi Ibrahim mau melihat stabilitas bangunan Ka'bah, beliau biasa mundur ke belakang lalu memperhatikan bangunan tersebut. Nah untuk mengenang perjuangan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Allah kekalkan bekas kakinya Nabi Ibrahim, maqam Ibrahim, yang kita dianjurkan setelah tawaf, salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Itu kan bekas kaki Nabi Ibrahim. Allah kekalkan. Allah bilang dalam Al-Quran, fihi ayatun bayinatun maqamu Ibrahim. Ada tanda-tanda jelas kalau Ka'bah itu yang bangun adalah Ibrahim, bekas pijakan kakinya. Karena dia setiap kali mau lihat stabilitas bangunan, dia selalu mundur. Setelah bangunan sudah mulai rapi dan rampung, Nabi Ibrahim mau taruh satu batu yang kuat, menguatkan bangunan Ka'bah. Maka dia bilang sama anaknya Ismail, coba cari buat saya batu yang menurut kau paling kuat. Maka Ismail pergi ke padang pasir sekitar situ cari. Dia kembali, dia membawa Hajar Aswad. Hajar Aswad ini Bapak Ibu sekalian batu hitam yang ada di Ka'bah, yang biasa orang sunnahnya cium atau mengusapnya. Dulunya itu batu putih dari surga. Dalam hadis Bukhari dikatakan Hajar Aswad itu turun dari surga berwarna putih terang benderang, dan dia berubah warnanya menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam. Ya, awalnya itu batu putih dari surga. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada Ismail, dari mana batu ini? Kata Ismail, dari Allah. Lalu Nabi Ibrahim lah yang meletakkan Hajar Aswad di titiknya yang sekarang itu untuk menguatkan bangunan Ka'bah. Nah seperti itulah ya. Setelah itu baru Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memanggil manusia haji. Jibril datang menyampaikan, hai Ibrahim, Tuhanmu suruh kau panggil manusia untuk pergi haji. Waktu itu di muka bumi banyak orang beriman, tapi mereka masih terpencar-pencar di mana-mana di pelosok bumi ini. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Jibril alaihissalam, wa ma yablughu sauti, sampai di mana suaraku bisa panggil orang-orang. Maka kata Jibril, ma alaika illal balag, tugasmu hanya menyampaikan. Maka Ibrahim naik ke atas gunung, kemudian beliau teriak mengatakan, hai orang-orang yang beriman, datanglah melaksanakan ibadah haji. Maka Allah menyampaikan suara Ibrahim ke kuping semua orang beriman di muka bumi di saat itu. Maka mereka pun dijelaskan dalam surah Al-Hajj, dalam Al-Quran surah nomor 22 tentang masalah haji. Maka datanglah orang-orang beriman dari pelosok-pelosok bumi yang jauh sampai unta mereka menjadi kurus karena jauhnya perjalanan. Lalu kemudian mulailah rangkaian ibadah haji yang sudah kita tahu, 6 hari. Ya, 6 hari yang sempurnanya. Tanggal 8 Zulhijjah, hari Mina dikenal dengan hari Tarwiyah. Ini hukumnya sunnah. Jemaah haji masuk ke situ, mulai masuk niat dari hotelnya kalau kita pendatang, kalau penduduk Mekah dari rumahnya, labbaik Allahumma hajjan, lalu kemudian turun dari hotelnya menuju ke Mina, nginap. Salat duhur di waktu duhur 2 rakaat, salat asar di waktu asar 2 rakaat, salat maghrib di waktu maghrib 3 rakaat, salat isya di waktu isya 2 rakaat, nginap sampai besok tanggal 9, ini hari kedua, dikenal dengan hari Arafah. Mereka semua menuju ke Arafah dan ini hukumnya wajib, bahkan rukun haji. Kata Nabi SAW, al-hajju Arafah. Hadir di Arafah adalah, haji itu adalah hadir di Arafah. Makanya di Saudi kalau ada jemaah haji dari seluruh pelosok muka bumi ini, sudah niat haji, walaupun dia lagi sakit di rumah sakit selama belum meninggal, biasanya dipakein ihram dibawa walaupun pakai ambulan. Hadir di Arafah. Karena hadir Arafah berarti hadir haji. Dari mulai waktu duhur
sampai terbenam matahari. Tapi sholatnya agak berbeda sedikit. Kalau di Arafah, duhur asar dijamak qasar takdim. Digabung duhur asar, ditakdim dimajukan di waktu duhur, dikasar, dipangkas dua rakaat. Kemudian tinggal sampai maghrib. Di situ tentu kita perbanyak doa segala macam ibadah. Kemudian langsung masuk ke malamnya Muzdalifah. Tanggal 9. Itu malam lebaran Idul Adha. Ini masih di hari kedua haji. Di Muzdalifah sunnahnya kita sholat maghrib isya. Jamak digabung maghrib sama isya. Lalu dikasar isyanya saja. Jadi 2 rakaat. Dan ditakhirkan, diterlambatkan di waktu isya. Nginap di Muzdalifah malam itu. Sampai selesai sholat subuh. Kalau ada yang mau keluar sebelum subuh juga ada fatwa ulama yang membolehkan, ya, atau asal sudah lewat pertengahan malam, tapi lebih afdal sampai subuh. Setelah itu hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, ini hari ketiga haji, karena hari 6 hari tadi saya bilang. Hari ketiga ini Bapak Ibu sekalian, jemaah haji menuju ke Jumrah Aqabah, mulai melontar yang besar 7 butir saja, ya, melempar batu. Kemudian setelah itu mereka tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji, dan bagi haji tamattu dan haji qiran, ini salah satu jenis haji, mereka menyembelih hewan. Kalau sudah kerjakan 3 hal ini, mereka boleh tahallul cukur rambut, baru mereka sudah boleh pakai baju biasa. Kemudian setelah itu, mereka datang lagi ke Mina, tinggal di kemah, nginap di kemah. Tanggal 10 itu ya, setelah jumrah, mereka tahallul, mereka ganti ihram, buka ihramnya pakai baju biasa. Larangan-larangan ihram seperti potong kuku, cabut bulu badan, pakai wangi-wangian sudah tidak berlaku lagi karena sudah bukan muhrim lagi. Sudah bukan mahram, bukan lagi dia pakai baju ihram. Kemudian dia tinggal di Mina, banyak zikir, banyak ibadah. Salatnya duhur di waktu duhur 2 rakaat, asar di waktu asar 2 rakaat, maghrib di waktu maghrib 3 rakaat, isya di waktu isya 2 rakaat. Nginap sampai besok. Besoknya hari keempat, 5 dan 6, tanggal 11, 12, 13 dikenal dengan hari tasyrik. Ini juga sama tadi sholatnya, duhur, asar, maghrib, isya di waktunya masing-masing. Cuma bedanya duhur, asar dan isya cuma 2 rakaat dikerjakan. Dan di sini hari tasyrik 11, 12, 13 kerjanya jemaah haji jumroh tapi 3 titik. Lontar, kecil, sedang, besar. 7 butir, 7 butir, 7 butir. Bagi jemaah haji di tanggal 12 Zulhijjah atau hari kelima, mereka sudah mau tutup hajinya, biasa dikenal dengan nafar awal boleh. Tapi dia harus keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Tapi kami selalu sarankan, dan mudah-mudahan teman-teman travel sini juga bisa praktekin ya, kita sempurnakan saja sampai tanggal 13. Itu lebih baik. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, liman ittaqa, bagi orang yang lebih bertakwa. Nah, kalau tanggal 13 itu sunnah hukumnya. Sebagaimana tanggal 8 tadi sunnah. Nah, ini rangkaian ibadah haji. Jadi kalau kita mau tarik hikmahnya, itu luar biasa. Diambil daripada ketulusan keluarga Ibrahim alaihissalam yang melakukan perintah-perintah Allah sehingga Allah jadikan sebagai rangkaian ibadah haji tersebut. Dan tadi sudah panjang lebar kami ceritakan ceritanya. Dan tentu bagi yang berminat untuk mendengarkan lebih panjang dari ini, bisa datang ke channel ceramah kami, Khalid Basalamah Official. Tinggal dicari di YouTube, tentunya ada playlist. Tinggal cari Sirah Nabawi, kami sudah paparkan panjang lebar. Ya. Oke, Masya Allah, kita benar-benar mempelajari sejarah lengkap Ustaz, Masya Allah. Dan dari haji ini sendiri sejarahnya hingga hikmahnya dan juga hingga ia disyariatkan. Lalu selanjutnya Ustaz, dari haji dan umroh ini sendiri tentu saja kita mengetahui ini merupakan hal yang sangat luar biasa Ustaz. Kita berkorban waktu di dalamnya, kita berkorban materi yang sangat luar biasa juga di dalamnya. Kira-kira apa sih keutamaan dari haji dan umroh ini yang akan kita dapatkan jika kita melaksanakannya Ustaz? Banyak sekali, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali. Ada hadis yang menyebutkan haji dan umroh itu adalah ibadah yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah iman kepada Allah dan jihad. Hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi, kata seorang sahabat, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Kata Nabi SAW, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu apa lagi? Kata Nabi SAW, jihad. Lalu apa lagi? Kata Nabi SAW, haji mabrur. Kemudian yang kedua, haji dan umrah bisa bersihkan dosa-dosa. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Rutinkan haji dan umrah itu. Dari umrah ke umrah lagi, dari haji ke haji lagi, dari haji ke umrah, dari umrah ke haji, rutinkan. Karena keduanya, fa innahuma
Karena keduanya menghilangkan atau mengikis habis ya al-faqr wal-dhunub, kefakiran dan dosa-dosa. Ya, kama yanfiru khabathul hadid, kama yanfirul kiru khabathul hadidi wadzabi wal fiddah. Sebagaimana buapan api pandai besi menghilangkan karat dari besi, emas dan perak. Walaysa lihajjatil mabrur jazaa'un ilal jannah. Dan tidak ada balasan haji mabrur kecuali surga. Dari hadis ini ada motivasi untuk ulang-ulangin, dan ternyata kata kunci menghilangkan kemiskinan dan menghapus dosa-dosa rutinnya orang haji dan umrah. Dan orang yang pergi haji sementara dia ikutin syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kalau dia hajinya mabrur, maka akan bawa tiket VIP pulang, tiket ke surga. Juga ada keutamaan yang lain tentunya, pahala-pahala yang akan didapatkan. Kalau tadi rangkaian yang kita ceritakan ya, jumrah, tawaf, sa'i, ya rangkaian ibadah itu semua ada pahalanya. Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat yang bertanya tentang masalah pahala apa yang dia dapatkan kalau dia haji dan umrah, kata Nabi SAW, semenjak kau keluar dan kau niatkan untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, maka setiap langkah kakimu dan langkah kaki hewan tungganganmu, kalau zaman dulu unta sama kuda, kalau sekarang roda mobil, baling-baling pesawat, roda bus, kita tidak tahu bagaimana Allah hitungkan pahalanya, yang penting kita yakini. Kata Nabi SAW, semua langkah kaki yang kamu lakukan, langkahkan, yang kamu angkat, yang kamu letakkan di tanah, dan hewan tungganganmu, itu akan dicatatkan satu pahala setiap langkahnya, dihapus satu dosa dan diangkat satu derajat. Dan pada saat kamu sedang sa'i, jalan antara Safa dan Marwah, maka kau akan mendapatkan, pada saat kamu tawaf dalam kondisi kamu tidak memiliki dosa. Dan pada saat kamu sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, pahalanya sama dengan engkau bebaskan satu orang budak dari turunan Ismail. Dan sa'imu antara Safa dan Marwah, Safa ke Marwah, Marwah ke Safa 7 kali, bolak-balik seperti yang Hajar contohkan alaihissalam, itu sama pahalanya dengan bebasin 70 budak. Dan jumrah melontar di Mina, 7 butir di kecil, 7 butir di sedang, 7 butir di kubra atau aqabah, itu setiap satunya butirnya menghapuskan satu induk dosa besar. Dan cukur rambut tahallul pada saat haji dan umrah, itu setiap helai rambutnya dinilai satu pahala dan dihapus satu dosa. Dalam riwayat lain akan mendatangkan cahaya yang terang pada hari kiamat nanti. Hewan yang kita sembelih itu akan menjadi simpanan yang terbaik, kata Nabi SAW, di akhirat nanti. Semua orang yang hadir di Arafah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berfirman kepada para malaikat, lihatlah hamba-hambaku itu. Mereka datang dalam kondisi kusut, lusuh. Karena di Arafah walaupun orang kaya, walaupun tendanya ber-AC, tetap saja kena cuaca panas. Kadang-kadang dan harus nunggu dari duhur sampai terbenam matahari. Orang kadang-kadang lusuh. Allah mengatakan begitu, lihat hamba-hambaku itu, mereka datang dalam kondisi lusuh, kusuh gitu kan. Mereka mengharapkan rahmatku. Maka saksikanlah wahai para malaikatku, kalau seandainya dosa-dosa mereka sejumlah butiran pasir di muka bumi, atau sejumlah tetesan air, atau sejumlah buih di lautan, maka aku akan bersihkan semua. Lalu Allah berfirman kepada orang yang hadir di Arafah, yang sedang haji, wahai hamba-hambaku, bubarlah dari Arafah ini dalam kondisi dosa-dosa kalian diampuni, dan siapapun yang kalian berikan syafaatnya, maksudnya yang kalian doakan. Makanya kalau ada teman-teman yang mau haji mau umrah, kita bilang titip doain saya ya, gitu ya. Dan Anda yang dititipkan doa, mungkin karena banyak yang titip tidak bisa kita sebut satu persatu, Anda bilang dalam doa Anda misalnya lagi ibadah umrah atau haji, ya Allah terimalah semua hajat-hajat orang yang titipkan doa kepada kami. Nah ini keutamaan yang banyak sekali didapatkan. Dan tentu masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain ya. Tapi ini sebagian kecil dari keutamaan yang bisa didapatkan dari ibadah haji dan juga umrah. Oke, Masya Allah Ustaz. Jadi banyak sekali keutamaan dari haji dan umrah. Dan salah satunya tadi di puncak haji pada Arafah berarti ya Ustaz. Dan juga tadi Anda sempat mengutip Ustaz bahwa haji ataupun umrah itu menghilangkan fakiran yang implikasinya itu mungkin mendekatkan ke kekayaan mungkin Ustaz. Apakah boleh jika kita melaksanakan umroh itu sendiri ataupun haji dengan meniatkan diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada kekayaan itu sendiri Ustaz? Semua yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dan Rasulnya Muhammad SAW dalam satu ibadah, kalau Bapak Ibu kerjakan ibadah niatnya mengejar itu bisa dapat. Contoh misalnya, boleh nggak saya sholat malam supaya dosa-dosa saya dimaafkan? Boleh, karena memang janjinya orang kalau sholat malam dosanya dimaafkan. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kalau tertinggal sepertiga malam, itu waktu sholat malam, maka Allah turun ke langit bumi, lalu bertanya kepada para malaikatnya, adakah hamba-hambaku yang punya hajat saya penuhi? Adakah yang memohon saya berikan? Adakah yang beristighfar dan bertaubat saya maafkan? Memang tujuannya sholat malam mengejar pengampunan itu. Boleh enggak saya sedekah agar Allah tambah rezeki saya? Boleh. Karena memang sedekah itu penyebab daripada kekayaan. Kata Allah SWT dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39, potongan ayatnya, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka Allah akan gantikan. Kan gitu. Nah begitu seterusnya juga masalah haji dan umroh. Boleh nggak saya haji dan umroh supaya apa yang dijanjikan oleh Nabi, haji dan umroh membersihkan kemiskinan, dosa-dosa, sebagaimana pandai besi tadi membersihkan karat dari besi, emas dan perak. Boleh, karena itu memang yang dijanjikan. Karena kita sedang mengejar target yang sudah dijanjikan, itu tidak masalah. Ya. Tapi kalau Anda haji umroh niatnya karena dunia, supaya dipuji, dibilang ibu haji, pak haji, supaya berbangga-bangga gitu kan, ria atau sum'ah, ya, ujub, ini maka tidak diterima pahala, tidak diberikan, ya, karena itu membatalkan ibadah kita. Tapi kalau kita kejar apa yang dijanjikan, justru itu targetnya. Oke, syukuran Ustaz. Oke, selanjutnya Ustaz, tadi Anda menangkap juga pada saat umroh dan haji itu saja, seandainya jika kita melakukan alur sesuai dengan syariat saja, itu sudah cukup untuk memberi kita pahala yang sangat luar biasa Ustaz. Tapi ada nggak Ustaz kira-kira tips dari Antum sendiri supaya pahala kita ketika melakukan umroh dan haji ini menjadi jauh berkali-kali lipat, lebih maksimal kita di sana Ustaz? Tafadhol Ustaz. Tentu saja yang pertama Bapak Ibu sekalian, keikhlasan dulu. Ikhlas. Jadi berangkat umroh dan haji karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa atimul hajja wal umrata lillah." Tunaikanlah umrah dan haji karena Allah. Kalau sudah karena Allah berarti tidak boleh dipartnerkan. Syirik itu kan partner ya, menyekutukan Allah dengan makhluk. Enggak boleh lagi niatnya karena mau dipuji sama orang, karena enggak enak sama manusia, itu enggak ada lagi. Kalau ada itu maka tidak diterima sama Allah SWT. Ini yang pertama, ikhlaskan niat. Nah, ciri orang yang ikhlas itu tidak mau dipuji dalam ibadahnya, tidak suka pamer ibadahnya. Yang kita khawatirkan ini banyak, semoga saja jemaah kita bisa diselamatkan ya. Kadang-kadang mereka sengaja foto depan Ka'bah, angkat tangan seakan-akan berdoa, padahal sebenarnya tidak berdoa. Kira-kira untuk apa ini? Untuk pesan sama orang, ini saya lagi depan Ka'bah. Bagaimana kita bisa bilang orang ini ikhlas? Kalau dia ikhlas, dia berdoa depan Ka'bah, doanya diterima, nggak perlu difoto, kan gitu. Contohnya, kalau orang foto, mengambil gambar kenang-kenangan mungkin. Tapi kalau lagi dia berdoa di foto, itu khawatirnya malah salah. Kecuali Anda seorang ustadz, Anda memang memandu doa dengan tujuan menyampaikan kepada jemaah supaya jemaah dengar dan menyampaikan sebuah pesan ke orang. Ini loh tempat doa itu di sini bisa. Itu nggak masalah. Anda sedang mendidik orang, gitu kan? Nah itu boleh. Jadi ikhlas yang pertama. Yang kedua, perhatikan baik-baik pendapatan. Uang yang dipakai bayar harus uang halal. Nggak boleh dari uang riba, manipulasi data. Nggak bisa ini, ya. Uang korupsi. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kalau orang keluar pergi haji, kemudian dia menggunakan pendapatan halal. Setiap kali dia langkahkan kaki, dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku jawab panggilanmu dengan santun. Maka malaikat diutus oleh Allah menjawab mengatakan labbaika wa sa'daik. Allah jawab panggilanmu dengan santun dan kebahagiaan untukmu. Sesungguhnya bekalmu halal, modalmu halal, ya. Maka hajimu jadi mabrur. Kemudian kata Nabi SAW selanjutnya, kalau ada orang keluar haji dari rezeki yang haram, manipulasi data, korupsi, riba, judi dan segala macam. Kemudian dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Allah utus malaikat mengatakan la labbaika wala sa'daik. Tidak ada jawaban panggilan buat kamu dan tidak ada kebahagiaan untukmu.
bekalmu haram, juga modalmu haram, maka hajimu tidak diterima. Nah seperti itu. Jadi ikhlas yang pertama, yang kedua modalnya harus benar. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kita harus menerima suka dukanya perjalanan. Kalau selalu ada ujian yang mungkin teman-teman travel bukan sengaja, beda kalau travelnya memang maaf nakal tanda kutip ya. Sengaja janjiin hotel ini tapi diganti. Sengaja janjiin bus ini tapi ini tidak boleh. Ini haram dalam Islam. Karena kita sedang menurunkan kualitas kita hanya mendapat keuntungan. Tapi kalau Anda sebagai jemaah sudah dikasih oleh hotel, ternyata belum seperti ekspektasi target Anda misalnya. Maka Anda sabar gitu kan. Mungkin Anda tiba di Mekah, Anda tidak biasa cuaca 40 derajat atau 45 derajat. Anda sabar dengan cuaca itu. Anda mungkin belum terbiasa adaptasi dengan waktu. Anda sabar. Jangan isi dengan keluh kesah gitu ya. Saya yakin orang yang ikhlas berangkat haji dan umrah Bapak Ibu sekalian, pastikan ya, kalau mereka pulang haji umrah, walaupun biayanya besar, dia capek, mungkin sempat sakit di sana, kalau pulang ditanya, mau haji mau umrah enggak? Pasti dia bilang mau. Karena memang dia ikhlas gitu kan. Nah seperti itulah, itu perlu diperhatikan. Yang keempat, maksimalkan waktu untuk belajar agama selama perjalanan, untuk memperbanyak ibadah, beristighfar dari tobat-tobat, dari dosa-dosa. Jangan lagi teman-teman pergi haji, saya melihat, mohon maaf ya, depan mata biasa, banyak jemaah haji kita, itu yang justru di Arafah, tempat yang puncaknya haji, tempat orang yang paling banyak dibebasin dari api neraka itu di Arafah. Kata Nabi SAW, paling banyak orang-orang dihapus namanya dari api neraka oleh Allah justru di Arafah. Itu malah sibuk, banyak makan, minum, tidur, ngobrol sama teman-temannya. Bukan tidak boleh. Boleh makan, boleh minum, boleh istirahat. Tapi berikan kesempatan lebih maksimal, porsi lebih besar untuk ibadah. Kan gitu. Jauhi sudah dosa-dosa di sana, tontonan-tontonan. Masuk kamar hotel, ya udah nonton ceramah. Kesempatan untuk ilmu, ada ustadz pembimbingnya, belajar. Ini sudah ada kajiannya travel, nggak hadir. Ya, ada city tour, bisa dapat informasi, nggak ikut misalnya. Kesempatan sholat di masjid, sholatnya di kamar hotel, gitu kan? Sayang banget. Di Masjid Haram 100.000 pahala, di Masjid Madinah 1.000 pahala. Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah dikali 25 kali lipat. Sholat di Masjid Haram Mekah itu 2,5 juta pahalanya. Karena 100.000 kali 25. Dan di Masjid Nabawi 25.000. Karena sholatnya 1.000 kalau sendiri, kalau berjamaah kali 25.000 pahala. Ini terkait tentang jika kita memiliki kecukupan dana, Ustaz. Jadi dana yang keterbatasan, Ustaz. Bagaimana cara kita menempatkan ataupun memposisikan diri kita antara prioritas haji dan juga umroh itu? Mana yang lebih prioritas, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Haji tentunya. Haji ya. Kalau misalnya pilihannya adalah haji atau umroh, kita akan katakan haji. Karena haji hukumnya disepakati ulama wajib. Salah satu dari rukun-rukun Islam ya. Tapi kalau umroh khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah ya. Masih ada khilaf. Ibnu Abbas mengatakan umroh yang pertama wajib. Umroh yang pertama wajib. Tetapi kalau kita kerjakan haji, sebenarnya umroh juga sudah dikerjakan ya. Apalagi kalau Bapak Ibu pilih umroh tamattu namanya. Tamattu itu salah satu jenis haji, ada 3 haji. Ada haji ifrad, haji saja tanpa umroh. Ada haji tamattu, umroh dulu baru haji. Ya, ada haji qiran. Ini juga sama, umroh dan haji. Cuma bedanya kalau tamattu itu artinya menikmati ya. Selepas Bapak Ibu umroh yang terdiri dari niat, ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Kalau sudah ganti baju biasa, nunggu sampai tanggal 8 baru pakai ihram haji lagi. Makanya tamattu namanya. Kalau qiran, kita habis umroh, kita nggak buka baju ihram. Terus sampai lanjut haji. Ini qiran. Nah, kalau orang haji tamattu dan qiran, haji kedua sama haji ketiga, ini sudah gabungan. Sudah umroh, haji lagi. Berarti kan kalau Anda lakukan haji, Anda sudah dapat umrohnya. Ya. Oke, syukran Ustaz. Selanjutnya ini tentang jika seandainya kita ada seseorang yang mungkin sudah memiliki kemapanan atau kematangan dalam secara finansial Ustaz, namun dia masih ragu ataupun masih menunda-nunda dalam berhaji ini sendiri, bagaimana sih Islam melihat orang seperti ini Ustaz? Tafadhol Ustaz. Tidak boleh Bapak Ibu sekalian.
Saya ulangi lagi ya, tidak boleh, bahkan bisa haram, berdosa kalau orang punya kemampuan fisik dan harta menunda keberangkatan haji. Tidak boleh. Karena kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadis hadis ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya seorang hamba aku sehatkan jasadnya, aku lapangkan rezekinya, berlalu 5 tahun dan dia tidak datang kepadaku, maksudnya mengerjakan ibadah haji, la mahrum, dia akan terharamkan dari rahmatku. Jadi kalau anda punya income, badan anda sehat, maksimal 5 tahun waktunya, sudah harus pergi haji. Ya kalau anda tunda 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, anda sengaja di sini ya, maka itu nggak boleh. Tapi kalau orang sekarang kemampuannya hanya bayar paket reguler, antrinya 20-30 tahun, nggak masalah, itu kemampuan dia. Tapi dia kan sudah daftar, pendaftaran dan sambil nunggu ini berarti sudah ikut. Kapan dia meninggal dunia, kita berharap Allah Subhanahu wa taala sudah berikan pahalanya. Karena orang kalau yang sudah daftar, lalu tidak jadi haji, biasanya kan bisa digantikan oleh ahli warisnya, kan gitu. Jadi Bapak Ibu jangan tunda ya, nggak boleh menunda haji selama kita sudah punya kemampuan. Segera daftarkan diri. Dan tidak usah khawatir, uang yang dikeluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala akan maksimal justru dengan besarnya biaya yang kita keluarkan. Ini saya bicara bukan karena saya milik travel ya. Alhamdulillah sini banyak teman-teman travel. Ini bukan karena memarketingkan supaya orang dapat haji umrah, bukan. Tapi memang saya bicara di sini sebagai seorang dai, bukan sebagai pemilik travel. Kalau Bapak Ibu pernah dengar hadis ini, alhamdulillah. Kalau belum dengar, renungi baik-baik. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya besarnya balasan pahalamu di ibadah umrahmu sesuai dengan besarnya biaya yang kamu keluarkan. Kalau anda mampu beli paket yang terbaik, beli paket yang terbaik. Pakai bisnis kelas pesawat, pakai bus yang VIP, pakai hotel yang bintang 5, nikmatin ibadah anda. Kemudian anda dapat pahala besar, Allah juga akan ganti. Kan begitu. Jadi nggak usah ditunda-tunda. Oke, syukuran Ustaz. Selanjutnya ada fenomena lain dari sisi lain juga tentunya Ustaz. Sebenarnya tentang fenomena haji ini, mohon maaf, sebagian orang mengatakan bukannya tidak ingin pergi haji Ustaz, namun biayanya itu sangat tinggi dan juga kuotanya sangat panjang. Hal itu membuat orang-orang menjadi semakin pesimis Ustaz untuk berhaji, sehingga timbul dalam dirinya rasa tidak perlu untuk berhaji. Sebenarnya bolehkah kita seperti ini Ustaz, merasa pesimis untuk tidak melakukan haji ini sendiri Ustaz? Tafadhol Ustaz. Tidak ada dalam kamus seorang muslim pesimis. Nggak boleh. Hapus dari benak Bapak Ibu pesimis. Pesimis, putus asa, dendam, nggak ada ini semua. Kata Nabi SAW, saya tidak suka dengan pesimis. Dan saya suka sekali dengan al-fa'al. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu al-fa'al? Kata Nabi SAW, optimis. Optimis. Saya bisa. Saya akan sembuh, saya akan dibukain pintu rezeki, saya akan bisa bayar utang. Sangka baik dengan Allah SWT. Selain berdoa, berusaha. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan manjadda wajad. Siapa yang berusaha dia akan dapat. Allah berfirman dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang memaksakan diri menuju ke jalan kami akan pandu dia ke jalan-jalan kami. Gitu kan? Jadi nggak ada pesimis. Jangan bilang Bapak Ibu sekalian, kan uang saya cuma mampu daftar reguler, antrinya 30 tahun. Udahlah, saya nggak usah daftar deh. Saya pesimis, nggak bisa haji. Jangan, daftar saja, gitu kan? Sebenarnya tawakal kepada Allah. Allah lebih tahu, Anda sudah berusaha. Orang kalau niatnya ikhlas Bapak Ibu sekalian. Saya pernah mengadakan survei pribadi ya. Ini menurut saya, bukan menurut survei lembaga gitu ya. Secara umum saja saya melihat. Secara persentase, orang yang pergi haji sama umroh, saya melihat 80% yang pergi haji umroh itu orang tidak mampu loh. 80%. Orang yang nabung, susah payah, terus mereka umroh. Makanya paket yang murah-murah lebih banyak laku. Mereka tidak mampu. Tapi apa yang membuat mereka bisa berangkat? Niat mereka. Mereka sudah berusaha dan mereka terus berusaha berdoa. Allah mudahkan. Kenapa kita nggak seperti itu? Niatkan dan berazam, insya Allah Allah mudahkan. Ya. Oke, mungkin tersisa 2 topik atau pertanyaan lagi Ustaz. Dan selanjutnya itu mungkin ini terkait tentang polemik penyimpangan akidah pada saat ibadah haji ataupun umroh ini sendiri Ustaz.
Apa nasihat dari antum sendiri ataupun dari Islam sendiri terkait praktik syirik kecil yang mungkin seperti meminta berkah pada barang-barang tertentu di lokasi tertentu di tanah suci atau membeli jimat pada saat haji ataupun umroh? Karena ini berkaitan tentang maraknya jamaah yang banyak terjerumus dalam tindakan kesyirikan selama kegiatan ibadah umroh ataupun haji ini, Ustaz. Tafadhol, silakan Ustaz. Jadi saya memberikan saran kepada teman-teman travel, bermula travel dulu karena di sini banyak teman-teman travel. Anda usahakan bukan hanya mengatur manajemen keuangannya, bukan cuma mengatur itinerary perjalanannya, ya, bukan cuma mengatur kira-kira margin antum atau profit perusahaan akan dapat berapa target jemaah yang berangkat, atau fasilitasnya saja. Tapi yang lebih penting dari semua itu adalah rangkaian yang benar dari ibadah jemaah yang sedang menitipkan amanah uang mereka kepada Anda. Harus kita punya ilmunya. Ajarkan kepada mereka manasik yang benar. Bahkan kalau perlu, kita juga memperhatikan tata cara sholatnya jemaah. Kita bisa memberikan buku panduan sholat. Kami di buku manasik kami, di paket manasik kami bukan cuma sekedar membagikan buku, oh kalau tawaf baca ini, sa'i baca ini. Kami titipkan banyak buku. Buku-buku tentang tata cara sholat, buku tentang akidah, buku tentang kalau Ramadan biasanya Ramadan kita kasih tentang keutamaan Ramadan. Jadi kita ajarkan juga mereka supaya jemaah haji selain mereka berangkat melalui travel kita ya dan mendapatkan fasilitas, mereka juga bisa mendapatkan ilmu yang benar. Tapi kita nggak mungkin berikan itu tanpa kita berilmu. Jadi buat teman-teman travel itu harus terus belajar. Pemiliknya belajar agama, kemudian juga stafnya juga pada paham agama, sehingga terutama CS-nya atau marketingnya pada saat memasarkan, menjelaskan. Anda mudah sekali saya yakin mendapatkan jemaah. Kalau Anda jelaskan pertama, bukan ini loh paket kami, fasilitas kami ini. Bukan itu, dahulukan coba. Bapak Ibu sekalian bisa saya jelaskan sebentar. Misal, maaf saya bukan menggurui tapi saya cuma berbagi. Ya, sudah tahu belum kalau umroh itu bisa bersihin dosa? Sudah tahu belum kalau haji itu menghilangkan dosa-dosa? Atau kita sebutin 2-3 hadis, baru kita bicara masalah paket. Jadi kita dahulukan ilmu pengetahuannya gitu ya. Juga untuk jemaah haji yang berangkat, jangan berangkat terjun bebas. Yang penting travelnya murah, saya nggak mau tahu. Ya, nanti mereka sendirian tanggung hari kiamat kalau mereka salah dalam memandu saya. Enggak, Anda berilmu juga. Cari travel yang akan menyiapkan fasilitas dan memandu Anda dengan ilmu yang benar. Supaya ibadah Anda enggak sia-sia. Sayang kan, keluarkan biaya haji, biaya umrah besar, terus di sana ternyata salah juga perbuatannya. Contoh misalnya tadi fenomena ini. Kita kalau yang pernah lihat Arafah, ada Jabal Rahmah ya. Yang biasa orang datang ke sana. Jabal Rahmah ini diberikan sedikit tanda oleh pemerintah Saudi. Dia ada kayak gapura gitu ya. Dinding. Ada tulisan kalau nggak salah itu ini adalah gapura atau mungkin kosong. Kalau salah kosong sih. Itu untuk menandakan di situ di bawah kakinya Jabal Rahmah ini Nabi SAW pernah wukuf di Arafah. Karena beliau bilang, saya wukuf di sini ya, dekat Jabal Rahmah. Dan beliau mengatakan, tapi ketahuilah, seluruh Arafah adalah tempat wukuf. Seluruh Arafah adalah tempat wukuf. Nah, ini hanya tanda saja. Kalau ini Jabal Rahmah, Nabi pernah wukuf dekat situ. Pemerintah Saudi buat gitu. Tapi ternyata banyak jemaah yang datang, subhanallah, entah dari mana nih, termasuk dari orang kita. Dan banyak orang kita soalnya gitu. Yang uniknya orang kita juga yang jual pulpen di situ, ya, atau spidol, supaya jemaah yang naik tulis namanya. Katanya kalau yang tulis nama di batu itu, Jabal Rahmah dapat jodohnya. Jadi akhirnya dia naik tulis nama dia, tulis nama siapa yang dia jadikan sebagai target jodohnya. Jadi gapura yang tadinya bersih jadi penuh nama orang Indonesia itu. Ya. Juga jemaah-jemaah haji yang lain. Jadi agak unik ya. Tidak ada hubungannya jodoh sama batu itu, gitu kan? Lebih benar menghadap kiblat berdoa minta jodoh itu masuk akal daripada nulis itu contoh-contohnya gitu ya. Saya juga pernah sebelum Allah manakan travel ini, saya pernah bimbing satu travel. Tidak usah saya sebutkan namanya tentunya. Terus pada saat saya lagi bimbing, dia juga menyiapkan seorang mutawif di sana, tour leader. Nah ini juga saya perlu berikan masukan teman-teman travel ya. Usahakan tour leader yang Anda pilih di sana itu faham agama juga. Jadi dia bisa kalau jemaah kesulitan tentang sebuah hukum dia jelasin. Kita bisa pakai jasa teman-teman mahasiswa atau misalnya jasa orang mukim di sana pun yang faham. Atau
kita berangkat dari Indonesia yang faham agama. Supaya mereka bisa jawab permasalahan jemaah gitu. Karena kalau cuma sekedar orang mukim di sana, tidak ada background agamanya, dia akan ajarkan sembarangan jemaah gitu. Saya pengalaman itu, waktu lagi City Tour Mekah, dia lihat saya, kata dia, Ustadz silakan Ustadz sampaikan. Saya bilang enggak, antum aja silakan. Karena saya lagi mau dengar dia sampaikan apa gitu. Pas kami lewat dari Arafah ke Muzdalifah, City Tour ya. Tiba-tiba dia bilang gini, Bapak Ibu sekalian ini sebelah kiri bus kita adalah tanah yang Nabi Adam dibuat darinya gitu. Saya sampai terkejut, dari mana orang ini tahu ini tanah yang dibuat Nabi Adam darinya gitu. Nabi Adam kan dibuat dari tanah, semua komponen tanah yang ada di muka bumi ini. Semua yang hitamnya, yang merahnya, yang tanah warna coklat muda itu semua digabungin. Nabi Adam digabung dari seluruh gabungan tanah, bukan itu. Contohnya ya. Belum lagi saya pernah temukan ada, tapi ini untungnya bukan jemaah kita. Jemaah dari Pakistan ya. Di sebelahnya Marwah, tempat sa'i kalau kita keluar, itu ada satu bangunan tua, sekarang jadi perpustakaan. Itu dulu ya, dianggap tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di situ, ya. Itu ada jemaah-jemaah dari Pakistan dulu. Saya kebetulan lewat di situ. Mereka sholat. Ini perpustakaan itu dianggap tempat lahirnya Nabi. Mereka sholat hadap sini, Ka'bah di sini. Bukan hadap kiblat. Dia sholat hadap situ. Saya coba berhentiin dia, pakai bahasa Arab, nggak bisa. Tapi dia nggak ngerti. Saya juga nggak bisa bahasa Urdu. Dia nggak mau, tetap ngotot sholat menghadap situ. Ini bukan kiblat, kan gitu contohnya. Ini nggak paham. Nah ini fenomena-fenomena seperti ini kita berharap jangan terjadi. Harusnya kita jadikan momentum travel membantu jemaahnya dengan menyiapkan orang yang paham agama. Jemaah juga berangkat membekali diri dengan banyak membaca ilmu agama. Di sana kesempatan itu ya. Apalagi di Masjid Nabawi sudah berjalan mungkin 10 tahunan kalau tidak salah ya. Itu pengurus Masjid Nabawi mengizinkan untuk ada ceramah dalam beberapa bahasa. Nah, termasuk ada bahasa Indonesia tuh. Di bagian belakang Masjid Nabawi ya. Kita bisa hadir. Kalau Anda ngerti bahasa Arab, Anda bisa lihat di waktu antara Maghrib Isya, itu hampir setiap titik di Masjid Nabawi, di Masjid Haram Mekah itu banyak ulama-ulama yang ngisi. Ada yang mengajar akidah, ada yang mengajar hadis, ada yang mengajar tafsir. Anda bisa belajar. Daripada pulang ke hotel jauh, nanti habis Isya baru makan misalnya. Gunakan maksimal untuk belajar. Atau Anda bertanya sama ustadz yang memandu Anda gitu ya. Masalah hukum-hukum, itu juga bisa, penting. Jadi supaya tidak terjadi kesalahan, apalagi kalau sampai kesyirikan ya. Contoh tadi misalnya juga bau jimat. Untuk apa bau jimat ini? Kata Nabi SAW, Man allaka tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat di badannya, maka dia telah berbuat kesyirikan. Gitu kan? Orang Indonesia pernah ditangkap Bapak Ibu sekalian di dekat Ka'bah karena gunting kiswa Ka'bah. Bawa gunting bukan untuk tahallul, untuk gunting kainnya Ka'bah. Ditangkap, dipenjara, gitu kan. Kenapa? Dianggap kain Ka'bah itu bisa dijadikan jimat atau berkah. Kain Ka'bah dibuat oleh pemerintah Saudi untuk memperindah Ka'bah, kan begitu. Jadi tidak usah dilakukan perbuatan ini. Ka'bah itu kita sujud. Teman-teman begini fahami ya. Ka'bah itu kita muliakan. Kita sujud menghadapnya. Apa yang disyariatkan kita kerjakan. Kita boleh menyentuh dengan tangan kita. Kita boleh menciumnya. Kan gitu. Itu semua dibolehkan dalam Islam. Karena ada dalil yang membolehkannya. Kalau itu nggak masalah kita buat. Tapi kalau yang lain, cungkil batunya kah, ambil kainnya kah misalnya. Ini tidak ada dalam syariat. Jangan dilakukan. Ka'bah kita muliakan bukan karena Ka'bahnya ya. Karena adanya perintah Allah. Saya ingin berbagi sebuah dialog ringan kecil antara seorang syekh di negeri Syam itu dengan seorang pastor agama Katolik. Pastor ini naik di podium seperti panggung kita ini, naik di podium lalu ini dialog antara agama. Dia bilang begini, kalian umat Islam melarang penganut kalian untuk menyembah berhala. Gak boleh sembah patung. Umat Islam kan kita dilarang, gak boleh sembah patung. Dan dulu orang-orang Quraisy dianggap jahiliyah karena mereka sembah patung. Tapi kalian sujud menghadap Ka'bah. Ka'bah itu batu. Bedanya cuma itu rumah. Kalau ini misalnya patung singa, ini patung harimau, ini patung dewa gitu kan contohnya. Kalian juga sembah berhala. Maka baca jawaban syekhnya, kami adalah umat Islam yang selalu patuh pada perintah Tuhan kami Allah. Kami sujud menghadap Ka'bah
bukan karena Ka'bahnya, karena perintah Allah. Kalau perintah Allah sujud ke laut, kami akan sujud ke laut. Jadi Ka'bah itu adalah rumah biasa. Makanya kalau rusak direnovasi, dikasih minyak wangi, dikasih kiswa, memuliakannya iya, tapi jangan berlebihan dan sampai melakukan perbuatan yang keliru. Allahu a'lam. Oke, Masya Allah. Dan selanjutnya ini diskusi kita mungkin yang akan mengakhiri talk show kita juga pada sore ini, Ustaz. Ini berkaitan tentang umroh dan haji itu sendiri sebagai momentum untuk perubahan diri, Ustaz. Dan mungkin latar belakang dari materi ini juga tentunya sebenarnya bagaimana caranya ataupun tips sendiri dari Islam agar kita bisa mencapai satu kata yaitu haji yang mabrur itu sendiri, Ustaz. Silakan, Ustaz. Nah, kalau haji mabrur artinya haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat diterimanya amal mengikuti tata caranya. Kan gitu. Tata caranya seperti apa yang benar. Dan tadi sudah kita tambahkan dengan kiat keikhlasan, uang yang dipakai bayar juga halal. Semua itu akan membawa pada haji yang mabrur. Kalau Anda ingin sempurnakan juga, usahakan pada saat lagi haji, Anda juga ikut berbagi makanan ya. Dan menjaga sikap dari perbuatan dosa. Kata Nabi SAW, termasuk mabrurnya haji adalah it'amut ta'am, memberi makan orang. Makanya sosial, berbagi. Saya biasa di travel kami di Uhutur, setiap bawa jemaah haji mau umrah, saya sering bawa jemaah keliling. Ini loh jemaah, ini Bapak Ibu, yayasan sosial resmi di Mekah ya, silakan sedekah. Nah, mereka aja biar tahu, jadi biar nanti satu waktu berangkat juga selain sama travel kami, mereka kerjakan itu. Dan ini penting Bapak Ibu tahu titik-titiknya, karena berbagi. Ya. Lagi yayasan-yayasan ini juga, kalau sebelum haji Bapak Ibu masuk Mekah misalnya, atau di masa umroh, Bapak Ibu bisa titipin uang, bilang, saya mau nanti ini dibagiin makannya di haji ya. Mereka akan lakukan nanti di haji. Jadi kita bisa dapat itu. Tunjukkan juga tibal kalam, kata Nabi SAW. Perkataan yang baik. Jauhi caci maki, jauhi rafath. Rafath itu kata-kata syahwat. Ya, kepada selain pasangan halal gitu kan. Jauhi juga perdebatan, jidal dalam musim haji, perkelahian. Itu dihindari. Semua itu membawa kepada haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Jangan buka pintu dosa lagi sementara haji. Karena dilarang kita untuk berbuat rafath dan fusuk. Rafath itu tutur kata. Orang yang biasa pacaran lah ya. Kalau suami istri masih dibolehkan tentunya. Selain mereka kalau pakai ihram. Kalau sementara berihram, belum selesai umrah atau belum selesai rangkaian ibadah hajinya sampai tahallul di hari tanggal 10 Zulhijjah, maka belum boleh interaksi suami istri. Tapi setelahnya sudah boleh. Kalau umrah sampai umrahnya selesai. Maksudnya umrah ini rangkaian umrahnya ya. Mulai dari niat di miqat, pakai ihram, tawaf dan sa'i tahallul. Kalau sudah selesai itu sekitar 3-4 jam, maka bisa mandi pakai baju biasa sudah boleh interaksi biologi suami istri. Tapi selain suami istri nggak boleh. Ya kan? Ucapan-ucapan sayang, pacaran lah orang dengan selain pasangannya, ini tidak boleh rafath. Begitu juga dengan fusuk, perbuatan dosa, gosip, mencuri, manipulasi data, tontonan-tontonan yang haram, ini semua bisa mengganggu. Jadi kalau mau mabrur, memang betul-betul menjaga kemurnian ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin sebagai penutup juga saya ingin pesan, Bapak Ibu sekalian, perjalanan umrah dan haji adalah perjalanan mulia. Perjalanan pendidikan yang Allah mudahkan buat kita, perjalanan pendidikan dan spiritual yang Allah berikan kepada kita untuk jadi bekal hidup, bukan cuma dikenang di Saudi. Kenapa saya bilang ini? Banyak jemaah haji jemaah umrah kita, sementara di Mekah sama Madinah soleh dan solehah banget, jaga auratnya, jaga solatnya, jaga lisannya, selalu berzikir, baca Quran. Begitu sampai di bandara Jakarta aja, selesai semua. Jilbab sudah buka, sholat sudah Senin Kamis, ya tidak pernah lagi berzikir. Sayang banget gitu. Seakan-akan ibadah itu hanya pada saat di sana saja. Keliru. Ini perjalanan bonus Bapak Ibu Allah kasih, Allah mudahkan, Allah kasih Bapak Ibu kesempatan, keinginan, rezeki, dapat travel yang memudahkan kita untuk fasilitas di sana. Semua itu untuk kita dapat sebuah pesan poin penting. Ibaratnya kita tuh kerja di sebuah perusahaan, kemudian kita sedang diikutkan pelatihan. Rugi sekali kalau kita habis pelatihan tidak dipraktekin ilmunya. Jadi kita harus tarik ilmu haji dan umrah itu dari kedekatan diri kita kepada Allah dalam keseharian kita. Sehingga kita jauh lebih baik setelah pulang dari kedua ibadah ini. Allahu a'lam. Ya.
Oke, Masya Allah, syukron jazakallah khairan Ustaz, Masya Allah. Banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil, terutama juga hikmah tentunya teman-teman. Dan Masya Allah kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada para pengunjung dari Kota Kasablanka sendiri. Semoga kita semua bisa mengambil ibrah dan juga hikmah dari kegiatan pertemuan diskusi kita malam ini, sore hari ini. Dan tentu saja ini semoga tidak hanya sampai pada saat kita sekarang saja, namun juga bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin tidak bisa hadir di sini pada dengan kita sekarang saat ini. Oke, mungkin kita tutup saja Ustaz tentunya. Kami mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya dan juga Ustaz Khalid Basalam bersama dengan tim dari Ghazwa TV dan juga Utur sendiri. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.